akhirnya gue tunggu-tunggu datang juga nih, X3. Oke, kali ini gue akan unboxing ya. Kali ini gue akan unboxing apa aja yang ada di dalam X3 ini. Ya, gue udah nungguin ini tuh 1 bulan. Lama banget, 1 bulan gue baru bisa dapetin ini. Oke, kita buka aja. Apa aja yang kita unboxing nih? Apa aja yang ada di dalam Insta360 X3? Ya, nggak sabaran sih. Apa aja di dalamnya? Yang kita butuhkan itu pisau. Biasanya orang-orang kalau unboxing itu biasanya cutter ya. Ini pisau lah. Seadanya aja. Oke, ya. Kita akan mengunboxing. Bagian mana dulu ya? Ini mungkin. Bismillah. Oke. Nah, apa aja di dalamnya? Kita penasaran. Gue juga penasaran. Apa aja yang ada di dalamnya ini? Sekarang kita akan membuka ya. Tadi setelah gue udah ngebuka plastiknya ya, sekarang waktunya kita ngebuka apa aja yang ada di dalam Insta X3 ya. Penasaran sih gue sebenarnya. Ntar sekalian gue jelasin. Tapi gue ngejelasinnya sekalian nyontek ya. Ya supaya ada inget-inget dikit lah. Oke, ada apa aja nih? Jeng-jreng. Hit. Jangan kayak gini, ntar jatuh. Ada apa aja yang di dalam X3? Semoga aja beneran ya, beneran X3. Mantap. Gila, beneran X3 bro. Ini X3 ya nggak tuh? X3 anjir. Oke, ini X3. Gua taruh di sini supaya jelas. Oke, gua udah ngambil X3 ini dan gua akan cari tahu apa selain ini tuh apa aja yang di dalam sini nih gitu. Oke ya, coba ya gua buka ini tuh isinya apa aja. Ini gua taruh sini lagi. Ini tuh isinya apa aja? Sampai gemeteran gue, gila. Wow. Oh, ada stikernya juga, dapat stiker Insta360. Lumayan, keren kok ini. Gua terus ini. Set. Di dalam ini ada apa aja ya kira-kira ya? Oke, gua akan ngejelasin. Terus ada oke. Kosong ya, kosong. Jadi yang ada di dalam ini itu selain X3 itu ada. Oke, kita buka pelan-pelan. Ini tuh apa ya? Jatuh bro. Oh, ini kabel datanya buat ngecharger atau mengecas. Dapat kabel data cuma 1 doang tapi. Ini apa ya? Oh, ini itu buat ngelap ya, buat ngelap kaca. Pokoknya buat ngelap seluruh bagian X3. Kalau misalkan ada yang kotor, soalnya ini lembut banget. Bahannya lembut banget, jadi bisa buat ngelap-ngelap ini kalau misalnya ada yang kotor. Oke. Ini lap ya. Mungkin ini lap kalau menurut gua tuh. Terus ada lagi atau buat ngecas. Terus ada lagi ini nih. Ini tuh harus ada sih, menurut gua penting. Ini harus ada ginian. Kenapa harus ada giniannya? Bisa. Nah, jadi fungsinya ini kita buat naruh ya, buat ngurangin resiko kegores gitu. Jadi tinggal dorong aja ya. Ini masih baru sih, jadi masih agak sempit gitu kalau masih baru. Jadi harus dipaksa bro, anjir. Paksa. Nah, oke. Nah, gini. Jadi setelah pakai casingnya ya, mungkin namanya apa ya? Namanya casing ya kali ya. Ya ini pokoknya tempat buat mengurangi resiko kegoresan X3 kita
kalau kita naruh kamera kita di dalam tas. Oke ya, kita cara mengeluarkannya tinggal dorong aja lah, ini gampang lah gitu. Kalian juga pasti udah paham semuanya. Nah, terus ada lagi ya, ini gue taruh lagi di sini. Terus ada lagi ya, ini buku panduannya ada ini ya. Ini buku panduannya dari berbagai bahasa, ada bahasa Cina, keterangan cara menggunakannya, waterproof ya, ada bahasa Inggrisnya juga. Ya gitulah intinya ya. Oke, sekarang gue akan ngejelaskan tentang fitur-fitur yang ada di X3. Gue nyentek dulu ya, sorry. Biar enak ngejelasinnya. Oke. Nah, gue akan jelaskan tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di X3 itu gitu. Nah, fitur-fitur yang ada di X3 itu, yang pertama itu ada kamera bolak-baliknya itu, yang kamera 360-nya itu ya. Itu resolusinya udah 5,7K. Jadi udah tinggi banget nih. Oke, yang selanjutnya lagi ada untuk fotonya itu. Untuk fotonya itu 72 megapiksel. Jelas ya. Ini jelas banget, keren. Terus yang ketiga, yang selanjutnya ada 4K single lens mode. Jadi selain kita bisa memvideokan bolak-balik nih, kita bisa memvideokan satu aja. Jadi nggak usah bolak-balik. Jadi kita bisa memvideokan ke arah depan aja. Itu kualitasnya udah 4K, itu udah tinggi banget, udah bagus banget, udah bening banget, udah keren dah. Wih. Nah, nah setelah itu selanjutnya lagi ada sebenarnya ini tuh ada invisible sticknya juga ya. Gue lupa ngebawanya sih gitu. Gue punya invisible stick, panjangnya berapa deh? 3 meter. Kenapa gue beli invisible stick yang panjangnya sampai 3 meter? Karena kita tuh kalau pakai invisible stick yang panjangnya sampai 3 meter nih ya, kita tuh berasa pakai drone FPV gitu. Karena sekarang itu peraturan drone di Indonesia itu kayak semakin lama semakin banyak larangannya gitu, banyak aturannya gitu. Gue sebelum beli X3, gue punya drone juga, tapi drone gue sayangnya udah gue jual sih gitu. Gue capek kadang gitu kan, kalau punya drone itu lu harus punya komunitasnya juga, harus punya temen gitu. Jadi kalau misalnya lu nerbanginnya sendiri, itu resikonya didatengin orang. Misalnya didatengin sama yang punya wilayah, itu resikonya tuh kita bakal diomel-omelin, kita bakal ditanyain surat izinnya, kita ntar disangkain mata-mata gitu. Makanya kan apalagi di daerah Jakarta nih ya, di daerah Jakarta itu tuh udah banyak banget larangannya. Yang pertama nggak boleh kita mau videoin di banyak orang gitu ya. Intinya tuh dari semuanya itu kita harus harus ada surat izin gitu. Jadi kalau misalkan kita resikonya kalau kita nerbangin sendiri, kita disangka itu mata-mata gitu. Ada orang yang nggak seneng di videoin dari atas, misalkan ini gedung nih masih rahasia nih, kita malah videoin, atau ada event-event drone itu nggak boleh namanya kita videoin dari atas di pas ada acara event-event besar gitu ya. Itu udah nggak boleh, fix, nggak boleh sama sekali. Nah, kecuali ada surat izin nerbangin drone-nya dari event itu, baru kita boleh nerbangin gitu. Makanya gue seneng kamera X3 itu ada invisible sticknya 3 meter, jadi kita bisa memperpanjang. Jadi kita udah kayak pakai drone aja deh gitu. No drone, no problem, oke? Oke. Oke, jadi selanjutnya lagi ada 8K atau 8K time lapse mode. Jadi ini videonya keren banget deh ntar. Bisa buat hyperlapse gitu, kayak model hyperlapse gitu, serut gitu. Nah, selanjutnya lagi ada flow state stabilization. Apa sih flow state stabilization itu? Flow state stabilization itu fungsinya, jadi kalau misalkan kita lagi kamerain ya, misalkan kita naruh X3 kita di spion di motor, kan otomatis kan kita ada getar-getarannya tuh gitu. Nah, fungsinya flow state stabilization itu, jadi kita bisa menstabilkan getaran. Jadi kita tuh kayak dalamnya itu kayak ada gimbalnya gitu. Jadi kita kayak nggak megang HP. Kita kan kalau megang HP kan gini kan kayak getar-getar gini ya. Getar-getar gini kan kayak ada
geter-geter, wah ini ketahuan banget pakai tangan nih. Nah kalau misalnya X3 ini ada flow state stabilization, itu fungsinya buat menstabilkan getaran, jadi kayak wih gitu deh intinya, kayak halus, kayak ya kayak itulah. Nah oke. Selanjutnya lagi ini tuh waterproof sampai kedalaman 10 meter men. Nah 10 meter itu dalam banget menurut gue, gila. Gue berenang aja sampai 3 meter paling dalam itu. 3 meter gue paling dalam itu berenang juga kayak kan. Dan kalau misalkan kalian suka diving, itu ada case tambahannya lagi ya. Case tambahannya lagi tuh mungkin kisaran harga ranknya ya, gue nggak nyebutin, gue nggak mau sok tahu, gue belum lihat. Mungkin gue pernah ngelihat ranknya aja sampai 1 juta lah, mungkin segitu, sekitar 1 juta lah, mungkin bisa lebih ya. Nah terus yang bikin gue sukanya lagi dari X3 itu layarnya lebar coy, layarnya udah 2,29 inch, jadi kita bisa lebih nyaman, bisa lebih enak. Terus ada taper glassnya juga. Taper glassnya itu buat kita ngurangin resiko, goresan gitu loh. Kita resiko goresan. Ya menurut gue sih keren sih gitu, keren ya menurut gue ya. Buat di outdoor banget ini keren. Kalau kita mau arum jeram gitu. Jadi ini menurut gue nih kesimpulan dari gue sendiri, sebelum gue gunain ya gitu. Ini baru pandangan gue aja tentang X3. Kesimpulan gue tentang X3 ini, menurut gue nih kamera multi talenta, bisa di mana aja. Kita bisa kumpul-kumpul bareng sama temen di luar, kita bisa memvideoin, kita bisa buat film. Makanya ini tuh sebenarnya udah bisa semuanya. Oke, kita berenang juga bisa, berenang pakai ginian bisa, dan keren ya. Jadi ya kita bisa bereksperimen, atau bahkan kita bisa aja bereksperimen di kali. Kalau misalkan teman kalian atau kalian punya akuarium, kalian bisa bereksperimen nih gitu. Jadi bisa kalian tuh bisa menyemplungkan, bisa menyelup atau memasukkan ke dalam akuarium kalian. Jadi kita tuh jadi bisa tahu kondisi di dalam akuarium tuh pakai X3. Keren gak sih? Keren kan? Oh iyalah pastilah gitu. Dan satu lagi, gue udah bawa invisible stick gue yang panjangnya sampai 3 meter bro gitu. Gak percaya kan? Nih gue buktiin lah. Gue akan ngasih unjuk invisible stick gue yang 3 meter. Ini gue taruh lagi, taruhnya pelan-pelan. Yoi. Nah ini dia bro. Set. Ini bukan pedang bro, ini tuh invisible sticknya, invisible selfie sticknya, panjangnya 3 meter. Lu percaya nggak? Gue percaya, karena gue yang punya. Nah, oke. Ini gue beli harganya tuh nggak terlalu mahal sih gitu. Karena ini bukan dari instanya langsung gitu. Kalau misalkan beli invisible stick dari instanya langsung, Insta 360-nya langsung, itu harganya tuh sekitar 2 juta bisa dapet 3 juta. Harganya tinggi lah gitu. Ini gue beli berapa deh? Kurang dari 400.000, 3 meter gitu. Oke ya, gue panjangin ya. Nih. Gue putar set. Oke. Panjang ya. Kenapa nggak bisa? Jadi harus putar dulu, baru bisa. Bisa dong. Gila nggak tuh panjang tuh? Jadi panjangnya ya dari sini nih, 3 meter bro, 3 meter, panjang banget kan? Tuh panjang banget bro, sampai mentok. Ya intinya nih. Terus cara ngebalin lagi ya udah tinggal diputar lagi. Ya, putar lagi. Nah putar, bisa kan? Putar lagi. Oh jadi buat ke kanan ngunci, buat ke kiri ngendorin. Jadi kayak mancing aja, kayak set gitu. Nah ini invisible stick gua yang panjangnya sampai 3 meter. Oke ya, sekian dari gua.
Kalau sekian dari penjelasan gue juga. Kalau misalkan ada penjelasan gue yang menurut kalian kurang, kalian bisa komentar di bawah, ntar gue jadi bisa tahu gitu. Oh iya ya, ada ini juga ya gitu. Oke ya. Terima kasih. No draw no problem intinya. Oke ya. See you. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.